membicarakan satu hal yang sangat penting dan utama dalam kehidupan kita. Sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan pernah habis alasan untuk bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dengan sempurnanya Allah memberikan kepada kita banyak kebaikan. Dengan sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan di dalam menjalani kehidupan kita. Maka sebaik-baik yang mesti kita lakukan adalah, dan seberuntung yang mesti kita kerjakan adalah, kita senantiasa belajar dan senantiasa berusaha menjadi orang tua yang baik dalam pendidikan anaknya. Kemudian ucapan salat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak hanya ucapan salawat dan salam yang senantiasa kita ucapkan, namun kita mampu berusaha menjadi orang tua yang mengikuti pola pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, orang tua, ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya menyampaikan materi tentang pendidikan, bicara tentang perhatian terhadap anak adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat berat, karena sejatinya setiap kita membutuhkan, sejatinya setiap kita punya hajat besar terhadap ilmu ini, tidak terkecuali yang menyampaikan. Karena ilmu pendidikan anak, ilmu bagaimana Islam memandu di dalam segala hal yang berkaitan dengan urusan kita dengan anak kita adalah perkara yang besar, perkara yang berat. Tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah belajar ataupun orang-orang yang masih awam, tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang tinggal di perkotaan, juga tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang tinggal di pedesaan. Semua kita membutuhkan. Maka para ulama mengatakan sesungguhnya pendidikan anak itu bagaikan kebutuhan kita terhadap air. Tanpa terkecuali yang kaya butuh pendidikan anak, yang miskin juga membutuhkan tentang pendidikan anak. Sebagaimana orang kaya butuh akan air, begitu juga orang miskin butuh dengan air. Orang-orang yang tinggal di kota butuh dengan air. Orang-orang tinggal di pedesaan pun butuh dengan air. Maka sesungguhnya ilmu yang berkaitan dengan pendidikan anak adalah ilmu yang sangat luas, ilmu yang sangat agung sekali dalam Islam. Namun di balik keterbatasan kita semuanya, wabil khusus saya sendiri, maka mencoba berikhtiar, karena di antara permintaan yang tidak boleh ditolak di dalam Islam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza stansahaka akhuk," ya, kalau kamu diminta oleh saudaramu untuk yang diberikan nasihat, maka wajib untuk tidak ditolak. Maka saya tidak bisa menolak, Ustaz. Saya tidak bisa menolak permintaan Ustaz Abdul Hikman. Dan di sini saya sampaikan, ini adalah takdir yang Allah tetapkan bagi kita. Karena sesungguhnya para asatidzah bukan sekali ini meminta, ya Ustaz ya. Sudah beberapa kali kita agendakan, qadarullah ma syafa'al, ya tidak ada jodoh dalam pertemuan kita di majelis seperti ini. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, dan izinkan kita akan mempelajari bagaimana Islam, bagaimana syariat yang mulia ini berbicara tentang pendidikan anak. Ikhwah fillah rahimakumullah, judul yang diamanahkan kepada kami untuk disampaikan adalah anak adalah amanah di pundak orang tuanya. Anak adalah amanah yang Allah berikan kepada kita orang tua. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum saya ingin membahas bagaimana menjaga amanah ini dan seperti apa yang harus kita lakukan, saya ingin sampaikan salah satu perkataan ulama salaf, atau perkataan salah seorang ulama dari kalangan as-salaf. Mereka mengatakan begini,
bahwa sesungguhnya harta yang dimiliki oleh orang-orang beriman itu ada 4. Yang pertama adalah harta yang paling rendah. Apa harta yang paling rendah dalam Islam? Adalah harta yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini. Harta yang kita miliki berupa harta benda. Kenapa disebut oleh para ulama bahwa kekayaan itu adalah harta yang paling rendah nilainya? Karena sensasi kenikmatan terhadap harta itu sungguh sangat sedikit dan sebentar. Sangat sebentar kita menikmati harta kita. Ketika sudah meninggal dunia, sudah harta ditinggalkan seluruhnya. Atau ketika dia sudah sakit, ya, maka dia tidak bisa menikmati seluruh makanan yang selama ini dia nikmati. Atau ketika sudah terbaring, tidak bisa bergerak lagi, maka dia tidak akan bisa menikmati apa yang telah dinikmati selama ini. Inilah ikhwah fillah rahimakumullah, perlu kita sadari para orang tua, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa harta yang paling rendah kata para ulama adalah harta di sisi duniawi yang kita miliki. Yang kedua, harta yang paling tinggi kata para ulama itu adalah kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika ada orang yang ditawarkan, mana kamu pilih? Nikmat sehat, tetapi engkau kaya. Afwan, nikmat sehat, tetapi kemudian engkau sakit. Atau nikmat sehat, tapi kemudian engkau memiliki kesulitan dalam kehidupan. Atau kehidupan yang sederhana, tetapi engkau memiliki kesehatan. Tentulah banyak orang akan memilih bahwa yang diinginkan adalah kesehatan. Maka tidak akan ada nilai harta, tidak akan ada nilai jabatan, tidak akan ada nilai seluruh kenikmatan dunia ini apabila dia telah merasakan sakit dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan di dalam sebuah hadisnya bahwa ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang selalu dilalaikan oleh manusia, yang selalu dijual murah oleh manusia, adalah as-sihhatu wal faragh, kesehatan yang Allah berikan kepadanya. Orang tahu nilai sehat itu kapan? Ketika dia sudah merasakan sakit, ketika tidak bisa lagi berdiri dengan baik, ketika dia tidak bisa lagi bergerak menuju rumah Allah, dia baru merasakan betapa nikmatnya sehat tersebut. Oleh itu ikhwah fillah rahimakumullah, perlu kita sadari, inilah nikmat yang paling tinggi tersebut, yaitu kesehatan. Adapun harta yang ketiga kata para ulama adalah harta yang paling agung, yaitu ketika seseorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ridha kepada hamba, maka Allah akan pelihara hamba tersebut. Ketika Allah ridha kepada hamba, Allah akan mudahkan jalan-jalan kebaikan. Ketika Allah ridha kepada hamba, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan padanya. Dan ketika dia meninggal dunia, meninggal bukan sekedar seperti orang biasa, tapi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka banyak orang yang meninggal dunia dalam kebaikan-kebaikan, seperti dia salat sujud langsung meninggal dunia. Seperti ada orang dalam kebaikan sedang mengaji ya Al-Quran itu dalam pelukan meninggal dunia dan seterusnya. Yang kita berharap itu merupakan salah satu tanda min husnil khatimah seseorang. Ketika Allah ridha kepada kita, ketika Allah ridha kepada seorang hamba, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Banyak orang yang sehat, bugar badan, tapi dia tidak bisa melakukan amal saleh. Seperti antum, ananda semuanya. Banyak orang seperti ananda semua yang seusia, ya, tapi kemudian Allah berikan kepada ananda semua kemudahan untuk belajar di pondok pesantren ini. Maka ukirlah kebaikan-kebaikan selama Allah berikan kepadanya kesehatan, kemudian ukirlah kebaikan-kebaikan selama Allah bukakan pintu-pintu kebaikan itu kepada kita.
Yang keempat, harta yang paling awet dalam kehidupan manusia adalah waladun salihun. Para orang tua mesti ingat, harta yang paling awet bukan hanya sekedar harta yang kita miliki, rumah kita, bukan mobil kita, bukan kebun kita. Kata para ulama, di antara harta yang kekal, di antara harta yang awet, yang selalu memberikan manfaat kepadanya, di antaranya adalah waladun salih, anak yang saleh, anak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh kebaikan, terputuslah amal saleh dia, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Tahu hadisnya? Waladun salihun. Anak yang saleh, kata Rasul, bukan sekedar anak, tetapi anak yang disebutkan oleh Nabi adalah anak yang saleh. Para orang tua mesti ingat bahwa bukan anak yang paling pintar, bukan anak yang paling lucu, bukan anak yang paling imut, bukan anak yang seperti ini, kata Nabi SAW. Tapi yang paling berharga bagi orang tua adalah waladun saleh. Ya. Waladun saleh, anak yang saleh, anak yang baik, anak yang tahu dengan tugas, anak yang tahu dengan Rabbnya, anak yang tahu dengan kitab sucinya, anak yang tahu dengan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kita dambakan, ini yang kita inginkan, bahwa apa yang menjadi tugas kita bersama sebagai orang tua adalah anak yang kita inginkan adalah anak-anak yang saleh. Karena anak yang saleh lah yang akan terus mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang saleh lah yang selalu ingat di dalam keheningan malam dia berdoa untuk orang tuanya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ada salah seorang dari orang tua yang berkata, yang diangkat oleh Allah derajatnya, Allah tinggikan, Allah tinggikan, Allah tinggikan, dan tambahkan terus kebaikan padanya dalam surga. Maka kemudian dia berkata kepada Allah tabaraka wa taala, anna li hadza, dari mana ini semua kebaikan ini? Dari mana saya dapatkan ini, wahai Rabb? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waladuka astaghfara lak, anakmu yang mendoakan kamu, anakmu yang memintakan ampunan untukmu, anakmu yang selalu bermohon kepadamu. Ikhwafillah rahimakumullah, para orang tua, ayah bunda, bapak ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dambaan kita, inilah aset yang mahal, harta yang akan berkekalan adalah doa-doa dari anak-anak kita selalu mendoakan orang tuanya. Inilah kedudukan anak di dalam pandangan Islam, bahwa dia bukan hanya sekedar kenikmatan duniawi, bukan hanya menjadi hiburan bagi orang tua. Anak bukan hanya sekedar menjadi penyejuk mata bagi orang tua, tapi anak akan selalu memberikan kebaikan kepada orang tuanya di saat orang tuanya di dunia, kemudian ketika telah berada di bawah tanah nantinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari anak-anak yang saleh, di dalam sebuah hadis yang patut untuk kita renungi bersama, ikhwafillah rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di mana orang-orang telah dihisab oleh Allah tabaraka wa taala nanti, baik itu anak maupun orang tuanya, setelah mereka melewati sirat, setelah mereka melewati sirat akan masuk kepada pintu surga, kemudian ada anak yang belum mau masuk ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu, masuklah kalian. Masuklah kalian ke dalam surga.
Kata anak-anak yang saleh ini, kami tidak akan masuk ke dalam surga sampai kami menggandeng tangan orang tua kami. Allahu Akbar. Ikhwafillah. Mereka tidak ingin masuk sendirian. Mereka tidak mau masuk duluan. Tapi anak-anak yang saleh, mereka masuk ketika sudah melihat wajah orang tua mereka. Kalau boleh diibaratkan, ketika dia sudah menggandeng tangan orang tuanya, baru dia masuk ke dalam surga. Beginilah buah daripada usaha jeripaya orang tua yang mendidik anak-anak mereka. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang sangat layak kepada orang tua yang selalu berusaha mendidik anak-anaknya. Makanya harapan kita kepada orang tua, dia sekali lagi, ketika diminta kita untuk belajar, ketika kita diminta untuk hadir dalam kajian seperti ini, maka ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat utama. Jangan abaikan undangan yang disampaikan oleh pondok pesantren. Ini adalah kesempatan kita untuk mengasah, kesempatan kita untuk belajar, kesempatan kita untuk mengilmui diri, agar kita bisa mengupgrade, meningkatkan pengetahuan kita. Karena di antara hal yang paling melelahkan dalam kehidupan rumah tangga apa? Para orang tua, suami semangat belajar agama, suami semangat untuk memperbaiki diri, tapi istri yang nggak mau. Yang paling melelahkan dalam kehidupan rumah tangga seperti apa? Ketika istrinya semangat untuk memperbaiki diri, istrinya semangat untuk mengilmui diri, tapi suaminya acuh tak acuh saja. Ini yang paling melelahkan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga apa? Sehingga rumah tangga ini jalan di tempat. Tidak ada prestasi-prestasi kebaikan yang dihadirkan. Bahkan perselisihan terus hadir dalam kehidupan rumah tangga. Tahukah kita ikhwafillah rahimakumullah, di antara ibadah ghairu mahdhah yang paling dibenci oleh syaitan, melainkan rumah tangga yang tumbuh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan keluarga yang taat kepada Allah, melainkan suami istri yang akur, melainkan suami istri yang memiliki visi yang sama. Ini tidak diinginkan oleh syaitan hadir dalam kehidupan rumah tangga muslim. Bagaimana kita melihat ini? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita menemukan bahwa setiap hari para bala tentara syaitan dikumpulkan, diminta laporan oleh petinggi mereka. Yang satu mengatakan, saya berhasil menjadikan dia orang-orang yang meminum khamar. Yang satu melaporkan, saya berhasil menjadikan dia meninggalkan salat. Yang satu melaporkan, saya berhasil menjadikan dia mengambil harta orang lain. Tapi ada di antara prajurit dari bala tentara itu mengatakan, saya mampu memisahkan kedua orang atau kedua suami istri dalam kehidupan. Bayangkan, Bapak Ibu rahmati Allah, ketika ada orang tua, ketika ada suami istri yang berpisah, di saat itu syaitan ya mendapatkan penghargaan dari atasannya. Makanya di dalam pendidikan ini, khususnya mendidik anak, kita harus sadar bahwa mendidik anak itu bukanlah perkara yang ringan. Menjaga hubungan suami istri juga kita harus sadar bukanlah perkara yang ringan. Lalu apa yang bisa membuat kita ringan, Ustaz? Dalam mendidik anak-anak kita, di dalam menjaga hubungan suami istri, yang membuat kita ringan adalah ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam urusan dunia kita butuh ilmu. Di dalam mengurus pekerjaan kita butuh ilmu. Di dalam mengurus usaha kita butuh ilmu. Di dalam mengurus pendidikan anak-anak kita butuh ilmu. Maka jazakallahu khair kepada mudir ma'had yang telah membuat sebuah program yang menghadirkan orang tua, menghadirkan
wali santri di dalam kajian seperti ini. Karena perlu kita lihat ya, perlu kita ketahui bersama. Dalam kesempatan ini saya sampaikan, ada 3 mata rantai yang tidak boleh terpisah dalam pendidikan. Yang pertama adalah lembaga, yang paling pertama dan utama adalah rumah. Yang kedua adalah lembaga pendidikan, baik itu setingkat SD, setingkat SMP, atau setingkat SMA, atau pesantren. Yang ketiga adalah lingkungan. Ini 3 mata rantai yang tidak boleh terpisah. Kedudukan rumah dengan lembaga pendidikan adalah mitra. Saya ulangi. Posisi orang tua dengan posisi guru adalah satu level di dalam pendidikan anak. Kalau mereka memahami bahwa pendidikan orang tua kemudian guru adalah satu level, maka tidak ada guru yang diremehkan oleh orang tua. Tidak ada guru yang direndahkan oleh orang tua. Karena ketika orang tua meremehkan guru dari anak-anaknya, maka disitulah keberkahan ilmu akan dicabut Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika rumah tangga atau rumah yang merupakan lembaga pertama anak kita mendapatkan ilmu, maka pondok pesantren sebagai lembaga dia anak kita tempat belajar, sebagai mitra, maka tidak ada rumah tangga yang meremehkan lembaga pendidikan. Saya sampaikan, sekiranya ada orang tua atau sekiranya ada wali santri yang tidak suka kepada sebuah lembaga di mana anaknya dididik, maka saat itu ditarik anaknya. Jangan berlama-lama, karena akan memperpanjang dosa, karena akan memperpanjang catatan keburukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati guru sudah luka, ketika lembaga pendidikan sudah diremehkan, maka apa yang diharapkan dari pendidikan anak-anak kita? Ini sering saya sampaikan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala ketika saya diminta untuk menyampaikan nasihat kepada wali santri dimanapun, bahwa yang perlu ditekankan sejak awal, orang tua dengan para guru levelnya sama, mereka adalah mitra, mereka adalah punya tanggung jawab di dalam mendidik anak-anaknya. Ya. Bisa dipahami ya? Karena tidak jarang saya temukan, tidak jarang kita lihat bahwa ketika anaknya sudah dimasukkan dalam sebuah lembaga, apalagi dia sudah merasa membayar SPP awal waktu, di tepat waktu, atau membayar uang pembangunan ini dan itu, dia sudah merasa bahwa lebih tinggi daripada guru anak-anaknya. Makanya dulu para ulama, ikhwafillah rahimakumullah, dulu ya di antara hal yang paling mahal dalam kehidupan itu adalah adab. Sehingga ada di antara para ulama mengatakan, saya belajar ilmu itu hanya 20 tahun dan saya belajar adab itu selama 30 tahun. Bayangkan. Saya belajar ilmu itu hanya 20 tahun dan saya belajar adab itu 30 tahun. Adab yang dipelajari itulah yang menjadikan ilmu dia berkah. Makanya para santri kami, ya, kita berharap, orang tua punya harapan besar kepada antum, pada anak-anaknya, bahwa al-adab fauqa kulli syai'. Adab itu di atas segala-galanya. Adab itu di atas segala-galanya. Adab itu adalah di atas ilmu, sebagaimana para ulama kita telah mencontohkan. Saya ingatkan sebuah kisah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau ketika berada di hadapan guru tidak sanggup, ketika berada di hadapan Imam Malik tidak sanggup membolak-balikkan kertas ini sampai berbunyi, enggak sanggup. Ta'ziman li ustadzihi. Imam Syafi'i tidak sanggup membolak-balik kertas ini di hadapan gurunya Imam Malik
karena mentakzimkan seorang guru yang dia berharap dengan mentakzim itu akan ada keberkahan dari kehidupan ilmunya. Bayangkan. Murid menghormati guru dan guru pun menyayangi murid. Orang tua santri memuliakan guru. Begitupun para guru menghormati para orang tua santri. Begitulah kehidupan harus terbangun dalam sebuah lembaga pendidikan. Maka Ustaz, kalau ada orang tua yang meremehkan lembaga ini atau yang melecehkan guru dalam tanda kutip, maka saat itu juga anaknya harus dikembalikan kepada orang tuanya. Karena dia tidak butuh lagi ke pendidikan itu. Karena dia tidak butuh lagi kepada lembaga itu. Ya sudah, berarti dia sanggup untuk mendidik anaknya. Maka ketika sebuah lembaga pendidikan tidak sejalan dengan orang tua, maka akan banyak ketimpangan akan terjadi dalam kehidupan pendidikan itu. Saya berharap di Pondok Pesantren Ibnu Jarir ini, orang tua yang selalu menghargai, yang selalu menghormati para guru-guru dari anak-anaknya. Karena harapan dari itu adalah keberkahan ilmu yang dia dapatkan. Ikhwah fillah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka bagaimanakah Islam di dalam menjaga amanah anak yang telah Allah berikan kepada kita ini? Yang pertama, di antara amanah anak yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus menjaganya dengan pertama pendidikan yang baik. Di antara bentuk kita menjaga amanah anak yang Allah berikan kepada kita, ikhwah fillah rahimakumullah, orang tua berusaha untuk mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Apa ukuran pendidikan yang baik? Anak ini dididik di atas ilmu yang bersumberkan kepada kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam sebuah kisah di antara kehidupan para as-salaf, ada salah seorang ayah yang menarik anaknya ke hadapan qadi. Ditarik anak itu ke hadapan qadi. Ayyuhal qadi, kata beliau, wahai qadi, fa inna ibni hadza darabani. Anak saya ini berani memukul saya. Bayangkan, ini kisah dalam di antara kehidupan sejarah manusia. Maka qadi tadi berkata kepada ayahnya, hal 'allamtahu syai'an min kitabillah? Apakah engkau telah mengajarkan anak engkau ini terhadap kitab Allah? Faqala la. Faqala hal 'allamta sunnatan min sunani nabiyyika sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau telah mengajarkan, mengenalkan anak kamu ini kepada sunnah nabimu? Faqala la. Maka qadi ini mengatakan, fa inna ibnaka, ya, sesungguhnya anak kamu ini mengira kalau kamu itu adalah seekor kambing yang wajib untuk dipukul, seekor benteng yang wajib untuk dipukul. Bayangkan. Jadi ketika anak ini tidak dididik, tidak dikenalkan dengan kitabullah, tidak dikenalkan dengan sunnah Nabi SAW, maka anak itu akan berani. Anak itu mengira, kata qadi, anak itu mengira seekor hewan yang, binatang yang memang layak untuk dipukul. Bayangkan. Ini maksudnya apa, ikhwah fillah? Begitu kerasnya perhatian para as-salaf terhadap pendidikan anak-anak mereka, terhadap perhatian pendidikan iman anak-anak mereka. Dikenalkan kitabullah, dicarikan guru. Makanya dalam kurikulum pendidikan Islam, di dalam sejarah para ulama, tidak ada kurikulum yang paling pertama yang diajarkan kepada anak melainkan Al-Quranul Karim. Tidak heran dalam sejarah para ulama kita mendapatkan usia 7 tahun sudah selesai Al-Quran, usia 10 tahun sudah hafal kitab-kitab yang para ulama. Sebelum usia 10 mereka sudah selesai Al-Quranul Karim. Maka inilah yang menjadi kurikulum utama dan pertama dalam pendidikan Islam. Tidak ada yang lain.
Saya ingin tanya, kurikulum pendidikan di negeri kita ini sampai hari ini sudah berapa kali? Siapa yang guru di sini? Bisa dicek. Sudah berapa kali terjadi perubahan kurikulum? Karena berharap ini yang memberikan perbaikan. Ini yang memberikan perubahan. Padahal sesungguhnya kita punya kurikulum yang telah melahirkan orang-orang hebat. Yang telah melahirkan kemuliaan, kebesaran dalam umat ini. Yaitu Al-Quranul Karim. Ketika kondisi kota Mekah yang penuh dengan semraut, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kejahilan, diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Kemudian diberikan kepada Rasul SAW adalah wahyu Al-Quran sebagai kurikulum. Kemudian kita tahu semuanya. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwakan dakwatul tauhid, mengenalkan umat ini kepada Allah, dipandu oleh kurikulum pertama Al-Quranul Karim. Seketika kota Mekah berubah. Kota Mekah itu Pak tidak disukai oleh orang-orang Romawi Persia. Sebuah negeri yang tidak dipandang. Apa yang diharapkan negeri yang penuh dengan padang pasir? Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tanda-tanda kemajuan di sana, nggak ada. Tapi ketika Al-Quran diturunkan di sana, diberikan kepada seorang Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi titik tolak perubahan kota Mekah. Sampai hari ini. Maka kita sebagai orang tua, dalam rangka menjaga amanah anak ini, maka kenalkan anak-anak kita kepada kitabullah. Yang sudah di pesantren, kita berharap mereka ini bersungguh-sungguh. Dididik oleh para guru-guru mereka yang luar biasa. Kita doakan anak-anak kita mereka memiliki kesadaran di dalam belajar ilmu agama ketika mereka dididik dengan Al-Quranul Karim. Ada anak-anak kita yang belum masuk pesantren yang setingkat SD, maka berikan kurikulum Al-Quran itu di rumahnya. Tanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, bahwa ketika anak-anak kita ini sudah mencapai titik Al-Quran, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 15, syukuri nikmat ini, tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena tujuan bukan menghafal jumlah juz, bukan menghafal jumlah ayat. Tujuannya adalah tertanam iman di hati anak-anak kita. Makanya salah seorang sahabat Nabi yang mulia menyebutkan, ya, bahwa kami adalah pemuda-pemuda yang sebaya hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Quran. Ini kurikulum. Kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Yang hari ini tidak. Al-Quran dijejali anak-anak santri, kemudian dipaksa dengan target-targetnya. Orang tua pun demikian di rumahnya. Tapi lupa, hal yang pertama yang diajarkan adalah keimanan. Kalau keimanan sudah tertanam dalam diri anak kita, maka lihat kalimat berikutnya. Lihat kalimat berikutnya. Fata'allamna al-Qur'ana fayazad bihi imana. Ketika kami belajar iman, setelah kami diberikan, ketika kami belajar Al-Quran, setelah kami diberikan iman, maka bertambahlah setiap ayat yang dibaca, bertambah keimanan kami. Ini dia. Maka para guru di pondok pesantren pun demikian. Tidak hanya target-target yang ingin dicapai bagi anak kita. Ada hal yang lebih penting, penanaman iman dalam diri anak-anak kita. Orang tua juga demikian. Ketika mendapatkan laporan-laporan dari guru-gurunya, maka kemudian syukuri dengan jumlah yang telah dihafal oleh anak-anak kita. Tapi kemudian ada yang paling utama, mengevaluasi keimanan anak-anak kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ini hal yang mendasar dalam mengenalkan anak-anak kita kepada kitab Allah. Di dalam sebuah kisah pun demikian.
bahwa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada salah seorang ayah yang datang kepadanya, yang mengadukan tentang perilaku anaknya, yang sangat mengecewakan hatinya, yang sangat melukai perasaan ayahnya. Lalu dia datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berkeluh kesah, menceritakan tentang perilaku buruk anaknya. Maka di saat itu Umar Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu mengatakan, kenapa engkau tidak menghormati ayahmu atau tidak berbakti kepadanya? Maka dia izin untuk bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab sebelum menjawab, menanyakan apa hak saya sebagai anak dari orang tua. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, hak kamu yang pertama apa? Adalah mendapatkan seorang ibu yang salehah. Mendapatkan seorang ibu yang baik. Yang kedua kata dia, hak kamu adalah yang kedua mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan dari Al-Quran, dari kitab sucimu. Yang ketiga, di antara hak kamu adalah mendapatkan nama yang baik dari orang tuamu. Maka spontan anak muda ini berkata, ya Amirul Mukminin, dari 3 hal tadi saya tidak mendapatkan satu pun. Ibu saya seorang majusi, kemudian saya tidak pernah diajarkan satu huruf pun dari kitabullah. Yang ketiga, saya diberi nama dengan Ju'la. Ju'la itu adalah nama seekor kumbang, begitulah kira-kira nama hewan. Bayangkan, dia merasa kalau anak ini tidak sesuai yang diharapkan oleh ayah, tidak sesuai yang diinginkan oleh orang tua, tapi dia lupa bahwa dia punya tanggung jawab di dalam pendidikan anak. Makanya subhanallah, ketika ada lembaga pendidikan yang punya perhatian mengajak orang tua mengaji, di dalam mempersiapkan diri sehingga menjadi orang tua yang amanah di hadapan Allah terhadap amanah anak yang Allah berikan kepadanya, maka ini patut untuk disyukuri, jangan pernah diabaikan. Hadirlah dengan hati dan fisiknya, semangatlah untuk mengikutinya, karena ini adalah wasilah bagi kita untuk meningkatkan ya bekal kita dalam pendidikan anak-anak kita. Kaum muslimin rahimakumullah, maka inilah dalam rangka menjaga amanah anak yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua, maka kenalkan anak kita kepada kitabnya, kepada Al-Quranul Karim, dan kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kenalkan anak-anak kita, ya, tanamkan kepada anak-anak kita tentang kecintaan terhadap para keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kenalkan mereka dan tanamkan kecintaan di hati mereka terhadap sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti ketika anak-anak kita pulang liburan, maka tetap ada dialog-dialog iman antara orang tua dengan santri. Ya, antum ananda semuanya kalau sudah pulang, janganlah seperti orang balas dendam, itu kan? Seakan-akan ya waktu libur itu adalah waktu yang libur semuanya. Tidak, tapi tetap apa yang menjadi aktivitas di pondok pesantren ini, itulah gambaran kehidupan ananda semua setelah keluar dari pondok nanti. Jelas ya? Sesungguhnya pondok pesantren itu apa? Adalah sebuah lembaga kehidupan yang akan mengajarkan bagaimana seharusnya kita setelah kita dewasa nanti. Di pondok pesantren, ananda diminta untuk salat 5 waktu berjamaah di rumah Allah ini. Bahkan hadir ke masjid ini sebelum waktu salat. Di saat masih ada waktu sebelum salat tiba, yang kita pegang apa? Al-Quran. Di hari Senin dan Kamis kita diajari untuk berpuasa sunnah. Di waktu-waktu yang senggang kita dididik oleh para ustadz kita untuk menghafal Al-Quran. Bahkan ada tambahan-tambahan mutun al-ilmiyah yang diwajibkan kepada kita.
Bayangkan. Itu semua gambaran kehidupan. Apa yang diberikan oleh para guru di sini, maka nikmati. Jangan merasa itu adalah keterpaksaan. Ya, dan terkadang memang kebaikan itu mesti dipaksa. Kebaikan itu mesti dipaksa sehingga anak-anak kita terbiasa dengan kebaikan. Maka nanti ketika liburan lebih kurang 2 pekan, ya apa yang menjadi aktivitas di pondok pesantren ini, maka jangan pernah ditinggalkan. Ya, jangan menjadi ajang balas dendam. Ini pas libur nih, stop semua ngaji, stop murajaah, stop tilawah, bahkan tidak ke masjid, jangan. Jaga nama baik pesantren kita, jaga ya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jaga kehormatan keluarganya, jaga ya kebaikan-kebaikan orang tua. Karena tidak ada, kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, tidak ada yang paling menyenangkan mata orang tua melainkan ketika orang tua mendapatkan anaknya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu Anda ingat, Ustaz ulangi, ini perkataan daripada Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Tidak ada keadaan yang paling menyenangkan orang tua daripada keadaan ketika dia mendapatkan anaknya dalam kebaikan. Bahwa ketika dia mendapatkan harta, keuntungan bisnis itu belum seberapa itu. Masih kecil di hati mereka. Tapi kebahagiaan yang paling tinggi di hati orang tua ketika anaknya sibuk dalam kebaikan. Jelas? Pulang nanti ya ke rumah setelah ya pelaksanaan ujian, salat, ketika azan tidak ada yang menyibukkan diri kalian semuanya kecuali datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai salat subuh, apa kebiasaan di pondok? Mengaji-ngaji, murajaah. Di saat-saat harus istirahat silahkan. Jangan nanti disibukkan oleh handphone. Ini yang menjadi permasalahan besar adalah ketika pulang ke rumah, hampir hari-harinya kelahi dengan ibu bapaknya. Rebutan untuk memakai handphone, waliyadzubillah. Ini tolong diperhatikan, anak-anak kami semuanya. Bahwa, Ustaz ulangi sekali lagi, perkataan tolong kalau perlu dicatat ya. Bahwa tidak ada keadaan yang paling menyenangkan orang tua, kata Al-Imam Al-Qurtubi, melainkan ketika keadaan anak-anak itu didapati oleh orang tua dalam ketaatan kepada apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwafillah rahimakumullah, inilah poin yang pertama yang mesti dijaga di dalam usaha menjaga amanah anak yang luar biasa ini. Bahwa kita mengenalkan mereka kepada kitabullah, mengenalkan mereka dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenalkan mereka dengan menanamkan di hati mereka kecintaan kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menanamkan di hati anak-anak kita kecintaan terhadap para sahabat-sahabatnya yang mulia yang telah berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah. Kalau kita bertanya dalam hidup kita, Ustaz, kami merasa letih dalam mendidik anak. Ada nggak pertanyaan seperti ini? Atau ada nggak perkataan seperti ini? Ustaz, sungguh sangat lelah kami dalam pendidikan anak. Maka bagaimana kita nyikapi ini? Maka mana sih di dunia ini tidak ada letihnya? Mana sih sikap keadaan kondisi di dunia ini yang tidak pernah kita lelah? Bahkan saya sampaikan, ikhwafillah rahimakumullah, keletihan ayah bunda, keletihan orang tua dalam mendidik anak tidak seberapa letihnya orang-orang yang sedang menanti kehadiran anak. Wallahi. Keletihan orang tua, keletihan ayah bunda di dalam mengawal anak-anaknya itu tidak seberapa dengan saudara-saudari kita yang sedang menunggu kehadiran anak itu dalam kehidupan rumah tangga mereka. Keluar masuk rumah sakit, keluar masuk ya bahkan negara mencari dokter-dokter yang ahli, bahkan
disuntikkan ini dan macam-macam. Ini menunjukkan betapa keinginan mereka sangat besar terhadap anak dan keturunan. Maka hiburlah diri kita bahwa ketika Allah sudah berikan kepada kita anak ini, maka jangan pernah kita abaikan, jangan pernah kita lalaikan anak-anak yang telah Allah berikan kepada kita. Karena anak adalah amanah besar yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Rasul, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Yang kedua, yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga amanah anak ini adalah di mana anak-anak ini kita berikan dari sumber rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bentuk usaha kita menjaga amanah anak ini adalah menjaga mereka dari api neraka dengan cara memberikan rezeki yang halal kepada mereka. Memberikan rezeki yang halal. Saya teringat dengan sebuah kisah Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, seorang ulama besar yang kata para ulama tidak ada kitab yang paling sahih di muka bumi ini setelah kitabullah melainkan kitab hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Tapi apa pelajaran mahal dari kehidupan beliau yang diberikan oleh orang tuanya? Al-Imam Al-Bukhari, ikhwah fillah rahimakumullah, adalah seorang anak yang memiliki cacat, tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Tetapi apa pelajaran dari seorang ibu beliau? Bahwa ibu beliau tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah belasan tahun. Tidak pernah dia berhenti berdoa meminta kepada Allah agar Allah sembuhkan penglihatan anaknya. Di usia lebih kurang 17 tahun Allah kemudian sembuhkan, anaknya bisa melihat. Lalu kemudian ibunya mengatakan, demi Allah anak ini akan saya wakafkan ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayahnya mengatakan, wahai Muhammad, ketahui oleh engkau nak bahwa ayah tidak pernah memberikan satu butir yang haram ke dalam perutmu. Bahwa ayah berusaha mencari rezeki yang halal dan saya berikan kepadamu. Apa buah daripada ketulusan seorang ibu dalam berdoa meminta kepada Allah dan kejujuran seorang ayah yang memberikan rezeki kepadanya? Allah hadirkan kehebatan karya yang luar biasa yang ditulis karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang di dunia ini yang tidak mengenal dengan Muhammad ibnu Ismail Al-Imam Al-Bukhari. Bayangkan. Oleh ikhwah fillah, kita sebagai orang tua punya amanah besar terhadap anak-anak kita ini, terhadap keturunan-keturunan kita ini. Jangan kita memberikan kepada mereka sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa akan menghalangi doa sebagaimana kabut menghalangi sinar matahari. Ketika sebuah hadis disebutkan salah seorang mengangkat tangannya, Nabi mengatakan wa rafa'a yadai, dia mengangkat tangannya, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabb, meminta kepada Allah. Kata Nabi SAW, anna yusajabu lahu, bagaimana mungkin orang ini akan dikabulkan doanya oleh Allah? Apa kata Nabi SAW? Ya, wa malbasuhu haram, yang dipakai itu adalah dari yang haram. Wa masrabuhu haram, yang diminum haram.
Yang dimakan haram, bagaimana mungkin akan dikabulkan? Ini kita sama dengan mimpi ketika kita meminta kepada Allah agar anak-anak ini tumbuh dalam keimanan, sementara rezeki yang kita berikan dari sumber yang haram. Mari kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semangat menjaga anak-anak dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu sebuah kisah yang masyhur. Cucu beliau Al Hasan yang sedang berlari-lari dalam Masjid Nabawi. Kemudian dia melihat ada tumpukan kurma di sana. Lalu dia mengambil kurma tersebut memakan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kejauhan melihat cucu beliau yang makan kurma tersebut, dikejar olehnya dan mengatakan, keluarkan kurma yang kamu makan itu. Keluarkan kurma yang sudah kamu kunyah itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangan beliau ke mulut cucunya yang mungil, kemudian mencongkel, kemudian akhirnya keluar. Begitulah semangat Rasulullah SAW untuk menjaga cucunya dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, bersikap bahwa tidak mudah membiarkan cucunya makan. Dia mengatakan, ala ta'lam, wahai Hasan, kamu tidakkah tahu kita ini tidak makan kurma sedekah? Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kehidupan kita misalnya apa-apa yang dibawa oleh anak kita ke rumah, oleh anak-anak kita pulang dari luar, ya, maka tanyakan. Mungkin buah-buahan yang dibawa, tanyakan dari mana engkau dapat. Ya, atau mungkin mainan ataupun apa saja. Maka perlu ditanyakan kepada anak-anak kita, apakah itu didapat ya dari cara yang baik atau dari cara yang haram. Maka ikhwafillah, beginilah Rasulullah SAW mengajarkan Hasan ketika itu usianya masih kecil, Pak. Kalau orang tua kita hari ini barangkali berkata, iya masih kecil Ustaz, nggak masalah makan, dia belum tahu halal haram. Tapi begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, semangat yang masuk di dalam perutnya adalah yang halal. Tidak memberikan yang haram kepadanya. Kita ingat banyak kisah di dalam Islam ini. Bagaimana para as-salafus saleh mereka memberikan ya harta yang halal kepada anak-anak mereka, tidak memberikan harta yang haram kepada anak-anak mereka. Makanya di antara sikap para ummahat di zaman dahulu, ibu-ibu tahu tidak ya? Di antara sikap para ummahat di zaman dahulu, ketika suami mereka berangkat bekerja, Bu. Ketika suami mereka berangkat bekerja, lalu kemudian mereka datang membisikkan ke telinga suami mereka masing-masing. Wahai suamiku, kami sabar dengan kehidupan yang sederhana. Kami sabar dengan kehidupan apa adanya. Tapi kami tidak sabar dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan engkau pulang ke rumah ini dengan membawa harta yang haram. Jangan engkau pulang ke rumah ini dengan membawa rezeki yang tidak halal. Karena sesungguhnya ketika rezeki yang tidak halal itu kita berikan, yang menjadi tumbal utamanya adalah anak-anak yang tak berdosa ini. Mereka tidak tahu, Pak. Mereka tidak tahu menahu dengan apa yang kita bawa. Mereka hanya bisa menikmati. Tapi orang tualah yang menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, dia mengatakan, allimuhum wa addibuhum. Agar kalian dan anak-anak kalian selamat dari neraka Allah, maka ajari anak kalian ilmu, didik mereka dengan kitabullah, ajarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan didik adab-adab daripada anak-anak kalian. Jadi tanggung jawab untuk mendidik adab bukan hanya guru di sekolahnya, bukan hanya guru di pesantrennya, tapi adab itu tanggung jawab orang tua. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, as-salahu minallahi wal adabu minal abai. As-salahu minallah,
wal adabu minal aba. Kesolehan itu tugas Allah yang akan membuat anak kita soleh, yang membuat anak kita beriman, yang membuat anak kita kokoh dalam akidahnya. Itu adalah Allah. Tetapi yang menjadi tugas utama orang tua, yang menjadi tugas utama ya ayah bundanya adalah mencontohkan adab yang baik di rumah tangganya. Mencontohkan adab yang baik dalam kehidupan rumah tangganya. Makanya saya katakan di awal tadi bahwa kita ini mitra. Kita ini mitra dalam pendidikan. Ketika di pondok diajarkan kejujuran, orang tua di rumah harus juga menjaga kejujuran. Berkata jujur, berperilaku jujur. Ketika di pondok pesantren anak-anak diajarkan tentang adab, baik itu adab makan, adab minum, adab masuk rumah, keluar rumah, adab masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan seterusnya, adab berpakaian, maka orang tua pun di rumah harus mencontohkan adab sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Umar, as-salahu minallah wal adabu minal aba. Tugas kita sebagai orang tua adalah mencontohkan adab kepada anak-anak kita, maka Allah yang akan memberikan hasil pendidikan itu kepada anak-anak kita. Maka di antara kaidah dalam pendidikan yang sering juga saya sampaikan, banyak hal yang tidak diajarkan kepada anak tetapi tertanamkan pada jiwa dan diri anak-anak kita. Apa maksudnya dari kaidah ini? Banyak hal yang tidak disampaikan, tidak dinasihati, tidak dibimbing, tidak diberikan ya nasihat, tapi anak kita ini mencontoh langsung dari perilaku orang tuanya. Gitu ya? Kalau orang tuanya saleh, orang tuanya menjaga adab dan seterusnya. Ya, kalau di sini disebutkan bahwa anak-anak harus jujur, harus semangat, harus menjaga salat, ya beribadah kepada Allah, salat ya 5 waktu. Orang tua di rumah misalnya enggak salat 5 waktu ke masjid, gimana? Iya kan? Anak-anakku, anak santri semuanya ya. Kalau ada di antara orang tuanya nanti ya sudah tiba salat waktu, itu sudah tiba waktunya salat misalnya ya. Ya di rumah masih ada dia bekerja, masih istirahat atau masih tidur, maka jangan sungkan-sungkan untuk membangunkan ayahnya. Ya. Kenapa demikian? Karena memang begitulah seharusnya. Pendidikan itu harus dimulai dari orang tua. Harus dicontohkan oleh orang tuanya. Kalau seandainya, tapi saya yakin insya Allah ya, orang tua yang telah mendapatkan pendidikan, insya Allah dia akan terus menjaga ibadah salat berjamaahnya. Ya. Karena kata para ulama, ikhwafillah rahimakumullah, terkait dengan ibadah salat ini, kalau seorang hamba menjadikan ibadah salat ini tidak berharga dalam hidup, maka ibadah mana lagi yang paling berharga dalam kehidupannya? Kalau bagi seorang hamba mudah dan ringan saja untuk meninggalkan ibadah salat, maka ibadah-ibadah yang lain akan lebih ringan baginya untuk meninggalkan. Ikut para ulama. Maka salat itu adalah tiangnya agama kita. Salat itu adalah tanda dan cirinya orang-orang beriman. Dan salat itu merupakan amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwa fillah rahimakumullah. Itu yang kedua. Di antara tugas kita sebagai orang tua dalam rangka menjaga amanah anak, selain di mana kita mengenalkan anak-anak kita kepada kitab Allah, kepada Rasulullah SAW dan kepada sunnahnya, dan menanamkan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya, menanamkan kecintaan kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya, dan menanamkan kecintaan kepada para sahabat-sahabatnya. Yang kedua adalah dalam rangka menjaga amanah anak ini, kita menjaga mereka dari neraka Allah dengan cara tidak memberikan harta yang haram kepada mereka. Adapun Ali bin Abi Thalib mengatakan dengan 2 cara, allimuhum wa addibuhum, bahwa didiklah anak kalian, ajarilah anak kalian,
berikanlah ilmu kepada mereka, dan tanamkanlah adab dalam kehidupan mereka. Ikhwah fillah rahimakumullah. Adapun tugas kita sebagai orang tua di dalam menjaga amanah anak ini adalah di mana kita menanamkan kepada mereka keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menanamkan kepada mereka bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, bahwa di antara perkara yang bisa membuat kita terhibur dalam mendidik anak-anak kita, adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Adanya kehidupan akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada siapapun orang tua yang telah mendidik, yang telah letih, yang telah susah payah mendidik anak-anak mereka di dunia ini. Perlu kita tahu bahwa semua orang tua di hadapan Allah itu sama. Semua kita sama di hadapan Allah. Tetapi ada hal yang membedakan di antara orang tua nanti di hari kiamat kelak. Siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tua yang mampu menanamkan, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka. Semua guru sama di hadapan Allah. Semua guru adalah orang-orang baik. Tetapi ada di antara guru yang terbaik adalah guru Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian ada siapa? Adalah orang-orang yang telah belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an itu. Maka ikhwah fillah, maka tanamkan kepada anak-anak kita bahwa ada kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini. Ada perjalanan panjang setelah perjalanan kita kehidupan kita di dunia ini. Kita akan berakhir cepat atau lambat. Kita akan berpisah dengan anak-anak kita cepat atau lambat. Bahkan kita akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat. Maka sampaikan ini kepada anak kita, bahwa akan ada kehidupan dari kehidupan setelah kehidupan kita di dunia. Maka itu dirikanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah perintah-perintah agama. Jagalah perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah segala kebaikan-kebaikan yang telah kalian pelajari, yang telah kalian ketahui, maka laksanakan dalam kehidupan. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, banyak hal, maka Nabi mengatakan, "Falyukrim dhaifahu," maka muliakan tamunya. "Falyukrim jarahu," maka muliakan tetangganya. Ya. "Falyakul khairan aw liyasun," berkata benar atau lebih baik kita diam. Maka keimanan kepada kehidupan akhirat, keimanan kita akan adanya balasan, akan adanya ganjaran, itu membuat kita terhibur, membuat kita bahagia, membuat kita hilang keletihan dan kepenatan kita di dalam menjaga, dalam mendidik anak-anak kita. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa menjaga anak akan kita temukan saat-saat di mana kita akan lelah dan letih melihat dan melihat perilaku-perilaku anak-anak kita. Kemudian dalam rangka menjaga amanah anak ini, maka tanamkan kepada mereka agar senantiasa al-isti'anatu 'ala Allah, agar senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kita ini kita ajarkan agar mereka ini selalu bersandar kepada Zat yang Maha Kuasa, selalu meminta kepada Zat yang Maha Pemberi, selalu bertawakal kepada Zat yang Maha Kuat. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat digonceng oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
Maka Nabi mengatakan kepadanya, "Ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin." Wahai anak kecil, kata Rasulullah SAW, saya akan ajari kamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, nak. Allah akan menjagamu. Ini dalam rangka menjaga amanah anak ini. Ikhwafillah. Maka kita tanamkan agar anak-anak ini selalu bisa menjaga Allah. Maksud menjaga Allah apa? Menjaga syariat Allah. Menjaga perintah-perintah Allah. Menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjaga apa? Menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi SAW, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Kalau kamu nak sudah menjaga Allah, maka Allah akan kamu dapatkan di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta-minta kepada Allah. Ini perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Karena ini adalah amanah besar di pundak kita, agar anak-anak kita bersih tauhidnya. Kalau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu dihadirkan dalam dialog orang tua kepada anaknya. Maka di saat-saat libur nanti, jangan dibiarkan mereka ini main sendirian. Tapi duduklah bersama mereka, berbincanglah dengan anak-anaknya, ya, berbicara dengan anak-anaknya di rumah. Makanya ketika Luqman Al-Hakim, ya, di antara hal yang paling pertama yang ditanamkan, yang diajarkan adalah tauhid. Membetulkan akidahnya. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ikhwafillah rahimakumullah. Bahwa Luqman tidak menanamkan kamu harus juara di bidang ini, bidang itu. Kamu harus hebat bidang ini, bidang itu. Tidak. Yang paling pertama ditekankan oleh Luqman adalah engkau harus benar tauhidnya. Engkau jangan mensyirikkan Allah. Kalau minta kepada Allah, kalau berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga anak-anak kami, ya, santri-santri yang sudah mondok telah diajarkan akidah yang benar. Kalau ada di antara perilaku orang tuanya nanti, kalau ada, saya sampaikan ini, karena kata orang Arab, as-sarahatu raha. Di dalam keterus-terangan itu, ya, ada kenyamanan. Kalau masih ada orang tuanya di rumah, didapati masih melakukan ritual-ritual khusus, atau percaya kepada benda-benda tertentu yang itu keramat, yang itu memberikan manfaat, atau bisa menolak mudarat, maka dakwahkan dakwah tauhid kepada orang tuanya. Ya, kalau ini perbuatan syirik dan ini tidak betul. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bayangkan. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka disinilah, bagaimana mungkin orang tua akan bisa menjaga anaknya di neraka Allah sementara dia sendiri masih jauh dari akidah yang benar. Maka sekali lagi ananda semuanya, jadilah ananda ketika pulang nanti adalah benih-benih kebaikan yang tumbuh subur dalam kehidupan rumah tangganya. Jadilah ananda semua yang selalu mendakwahkan kebaikan dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan bersama orang tuanya. Jadilah harapan-harapan besar itu muncul dan nampak dalam diri antum semuanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Makanya Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik ketika dia mengatakan bahwa di antara kisah as-salafus salih, kanu yu'allimuna auladahum, ya, kanu yu'allimuna auladahum, mereka mengajari anak-anak mereka apa? At-tauhid. Mereka mengajari, ya, keimanan, mengajarkan kekuatan agar selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada Zat yang maha kuasa. Ikhwafillah rahimakumullah. Tentu sangat banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan rumah tangga kita dalam rangka menjaga amanah anak yang Allah berikan. Jangan sia-siakan mereka, jangan abaikan mereka, ajak mereka untuk selalu, ya, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang telah Allah perintahkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Karena sesungguhnya anak kita adalah kehidupan kita kedua. Anak adalah kehidupan kita kedua. Setelah kita nanti
meninggal dunia, yang akan melanjutkan estafet kebaikan kita adalah anak-anak kita. Yang akan melanjutkan estafet ya kebaikan-kebaikan kita adalah keturunan kita. Maka sampaikan kepada mereka apa yang telah kita kerjakan dan sampaikan kepada mereka, ini yang harus kamu lanjutkan. Ini bisa terlaksana kalau orang tua berdialog dengan anaknya. Hal yang paling menyedihkan hari ini dalam kehidupan anak itu adalah bahwa anak hidup sendiri, orang tua hidup sendiri. Kenapa Yusuf alaihi salam bisa selamat dari fitnah, bisa selamat dari sebuah perbuatan keji? Dikarenakan nasihat dan kedekatan yang terbangun antara dia dengan ayahnya Yakub alaihissalam. Tahu kita kisahnya, ya kan? Kisah Yusuf yang sangat luar biasa. Saya akan tutup ya pertemuan kita dengan kisah ini. Bahwa Yusuf alaihissalam adalah anak yang sangat dekat dengan ayahnya. Anak yang sangat dekat dengan orang tuanya Yakub alaihissalam. Di saat fitnah kehidupan itu hadir, kata para ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalaulah bukan karena Yusuf melihat burhan Rabbnya. Kata para ulama, apa makna burhan pada ayat tersebut? Bukan hanya keimanan yang ada pada dadanya, bukan hanya kekuatan dirinya, ketakwaan yang ada pada dirinya, tetapi ternyata di antara makna penafsiran burhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala hadirkan wajah ayahnya di dinding rumah tersebut. Ayahnya hadir mengingatkan, wahai Yusuf, kamu orang baik. Wahai Yusuf, kamu adalah keturunan orang-orang saleh. Maka Yusuf teringat dengan ayahnya. Ini adalah buah kedekatan Bapak Ibu. Buah kedekatan yang terbangun antara ayah dengan anaknya. Kalau anak dalam kondisi sulit seperti itu, ayah tidak pernah memberikan nasihat, ibu tidak pernah berikan nasihat, apa yang akan diingat oleh anak-anak kita. Makanya perlu membangun kedekatan antara kita dengan anak-anak kita. Dengan cara apa? Dengan cara berdialog, berbincang, berdiskusi dengan mereka. Sehingga apa? Sehingga anak-anak kita banyak yang tertanam dalam diri mereka dari nasihat-nasihat yang berharga yang disampaikan oleh orang tuanya di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam menjaga amanah anak yang sangat luar biasa ini, yang merupakan kehidupan kedua bagi kita, yang merupakan aset yang mahal bagi kita, aset yang tidak bisa dinilai dengan harta benda, aset yang tidak bisa diukur dengan kedudukan dan jabatan. Dia adalah kebaikan dunia dan akhirat kita, yang tentunya anak-anak yang saleh dan salehah yang menjadi dambaan orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan taufik kepada kita agar kita diberikan ya kemudahan-kemudahan di dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan, membimbing mereka dan mengajak mereka di dalam menanamkan dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga Allah berkahi anak-anak antum semuanya dan semoga Allah jaga para ayah bunda semuanya. Allah berikan ya semangat untuk selalu mengawal generasi-generasinya sehingga tumbuh dalam kehidupan mereka iman dan amal saleh yang selalu subur dalam diri anak-anak kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Semoga Allah kumpulkan kita dalam kebaikan-kebaikan yang baik di kesempatan yang berbeda pula. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Ada pertanyaan Ustaz atau macam mana? Ustaz Iwan? Jam berapa sekarang Ustaz Iwan?
Jam 12. Zuhur jam? Taib. Kalau ada yang ditanyakan, satu atau dua, tafadhal. Kalau ada yang ditanyakan dari materi yang kita sampaikan, tafadhal. Atau santri-santri? Taib. Untuk umahan mungkin bisa ditanyakan di WA grup wali santri masing-masing, nanti kami bacakan ke Ustaz pertanyaannya. Insya Allah sebentar lagi grup angkatan, setiap angkatan itu akan dibukakan oleh Ustaz Irfan dan bisa umahat bisa bertanya di grup itu. Adapun untuk al-abah, para bapak-bapak mungkin bisa ditanyakan secara langsung kepada al-Ustaz. Baik. Taib. Enggak ada seruan? Ah, taib. Begitu juga untuk santri-santri kami, kalau ada yang ingin ditanyakan kepada al-Ustaz juga diperbolehkan, ya kan? Fadhal. Santri juga diperbolehkan, jadi bukan hanya untuk orang tua. Santri yang ingin bertanya atau ada yang ingin bertanya bagaimana cara menuntut ilmu, trik-triknya supaya selamat di pondok dan segala macamnya, bagaimana supaya ketika liburan itu tidak terpengaruh dengan kawan yang lama yang masih tergiur dengan kehidupannya, itu silakan ditanyakan kepada al-Ustaz. Betul. Ada Ustaz? Oh, taib. Bapak-bapak ataupun santri yang bertanya secara langsung dipersilakan. Hamba ini ada salah seorang dari umahat sedang mengetik, kita tunggu pertanyaannya. Baik. Ya, ya,